Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngarohmat Adi Saputra, NPM 243111003, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas pada matkul dasar-dasar akuntansi dengan dosen pengampu Miss Rizky Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Neraca saldo merupakan ringkasan dari semua akun dalam buku besar pada suatu periode akuntansi tertentu. Berbeda dengan neraca yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu. Neraca saldo menunjukkan saldo akhir setiap akun pada periode tertentu. Neraca saldo merupakan langkah penting dalam siklus akuntansi karena menyediakan dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Ini juga merupakan alat yang berharga untuk analisis keuangan, karena kemungkinan manajemen untuk melihat dan menganalisis kinerja perusahaan selama periode tersebut. Tujuan penyusunan neraca saldo. Yang pertama, memeriksa keakuratan pencatatan. Tujuan utama dari penyusunan neraca saldo adalah untuk memverifikasi keakuratan pencatatan transaksi selama suatu periode akuntansi dengan membandingkan saldo debit dan kredit di setiap akun. Perusahaan dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan pencatatan. Dan yang kedua adalah menyiapkan laporan keuangan. Neraca saldo berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan seperti neraca laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Informasi yang terkandung dalam neraca saldo sangat penting untuk menghitung dan menyajikan data keuangan yang akurat dan struktur. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan. Neraca saldo menyediakan data yang berharga untuk menganalisis keuangan yang memungkinkan manajemen untuk memahami posisi keuangan perusahaan. Informasi ini dapat digunakan untuk membuat keputusan strategi tentang operasi, investasi, dan pembiayaan. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi audit keuangan. Auditor eksternal menggunakan neraca saldo untuk memverifikasi saldo akun dan memastikan bahwa catatan keuangan perusahaan akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Komponen neraca saldo yaitu ada akun aktiva, akun kewajiban, akun ekuitas. Nah, akun aktiva mencerminkan aset yang dimiliki perusahaan seperti kas, piutang, persediaan, dan peralatan. Saldo akun aktiva selalu debit. Akun kewajiban menunjukkan hutang yang harus dibayar perusahaan kepada pihak lain, seperti hutang usaha, hutang jangka panjang, dan utang gaji. Saldo akun kewajiban selalu kredit. Akun ekuitas mewakili hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Ekuitas meliputi modal saham, laba ditahan, dan perubahan modal lainnya. Saldo akun ekuitas dapat debit atau kredit tergantung pada jenis transaksi. Fungsi neraca saldo. Rangkuman posisi keuangan. Neraca saldo memberikan gambaran ringkasan tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Ini menunjukkan total aset, kewajiban, dan ekuitas yang membantu manajemen untuk memahami struktur keuangan perusahaan. Untuk verifikasi akurasi pencatatan, neraca saldo berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi keakuratan pencatatan transaksi. Ini memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pencatatan. Dan ada dasar laporan keuangan. Neraca saldo merupakan dasar untuk penyusunan sebagai laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Informasi yang terkandung dalam neraca saldo digunakan untuk menghitung dan menyajikan data keuangan yang akurat dan struktur. Yang terakhir ada alat analisis keuangan. Neraca saldo memberikan informasi yang berharga untuk menganalisis keuangan. Manajemen dapat menganalisis rasio keuangan, tren, dan pola untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membuat keputusan strategis. Penyusunan neraca saldo.
Langkah pertama yaitu siapkan saldo awal. Mulailah dengan saldo awal setiap akun pada periode akuntansi. Ini biasanya diambil dari neraca periode sebelumnya. Langkah kedua, catat transaksi. Catat semua transaksi yang terjadi selama periode akuntansi di buku besar. Ini termasuk penerimaan, pengeluaran, penjualan, pembelian, dan transaksi lainnya. Langkah ketiga yaitu hitung saldo akhir. Setelah semua transaksi dicatat, hitung saldo akhir setiap akun dengan menambahkan debit dan mengurangi kredit. Saldo akhir ini kemudian dicatat dalam neraca saldo. Ya, langkah terakhir yaitu verifikasi keseluruhan. Pastikan total saldo debit dan kredit dapat dalam neraca saldo sama. Jika tidak ada kesalahan, pencatatan yang harus diperbaiki. Metode penyusunan neraca saldo. Metode penjelasan, metode T akun. Metode ini menggunakan diagram berbentuk T untuk setiap akun dengan debit di sisi kiri dan kredit di sisi kanan. Metode ini sederhana dan mudah dipahami. Dan ada metode kolom. Metode ini menggunakan format tabel dengan kolom-kolom untuk akun debit dan kredit. Metode ini lebih terstruktur dan mudah untuk mencatat informasi. Dan ada metode spin sheet. Metode ini menggunakan perangkat lunak spin sheet seperti Microsoft Excel atau Google Sheet. Metode ini paling efisien untuk mengelola dan menganalisis data keuangan. Manfaat neraca saldo. Pengendalian internal yang lebih baik. Neraca saldo membantu perusahaan dalam membangun sistem pengendalian internal yang lebih baik dan pencatatan dan mengidentifikasi potensi kesalahan. Dan yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi yang tersedia dalam neraca saldo memberikan dasar yang kuat untuk membuat keputusan keuangan yang lebih tepat dan strategis. Yang ketiga ada peningkatan efisiensi. Neraca saldo membantu dalam mengoptimalkan proses akuntansi dengan menyediakan informasi yang struktur dan mudah diakses sehingga mempermudah analisis dan pengambilan keputusan. Yang terakhir ada kejelasan dan transparansi keuangan. Neraca saldo memberikan pandangan yang jelas dan transparan tentang posisi keuangan perusahaan. Yang penting untuk komunikasi kepada stakeholder. Adapun kesalahan umum dalam neraca saldo. Kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan dapat terjadi karena salah memasukkan angka, mengabaikan transaksi, atau mencatat transaksi di akun yang salah. Adapun kesalahan perhitungan. Kesalahan perhitungan dapat terjadi karena kesalahan dalam penjumlahan atau pengurangan saldo akun. Dan adapun saldo yang tidak seimbang. Kesalahan yang paling umum adalah saldo debit dan kredit dalam neraca saldo tidak seimbang. Ini menunjukkan kesalahan catatan atau penghitungan yang harus diperbaiki. Akun yang hilang. Terkadang akun tertentu mungkin tidak dimasukkan dalam neraca saldo. Hal ini dapat terjadi jika transaksi tidak dicatat dengan benar atau jika akun tersebut dihapus secara tidak sengaja. Analisis neraca saldo. Analisis neraca saldo membantu manajemen dalam memahami posisi keuangan perusahaan. Ini mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Berikut adalah beberapa contoh analisis yang dilakukan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Selanjutnya ada rasio solvabilitas, ada rasio profitabilitas, dan yang terakhir ada rasio aktivitas. Analisis ini membantu manajemen dalam membantu keputusan strategis tentang operasi, investasi, dan pembiayaan. Penutupan neraca saldo. Penutupan neraca saldo dilakukan pada akhir periode akuntansi. Ini melibatkan saldo sementara seperti pendapat dan biaya akun permanen seperti laba ditahan. Proses penutupan dan bertujuan untuk mempersiapkan buku besar untuk periode akuntansi berikut. Setelah neraca saldo ditutup, perusahaan dapat memulai periode akuntansi baru dengan saldo awal yang bersih. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.